Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu relay. Dan pertama kali, perkenalkan nama saya Taruna Madhyadu Galifranedrego dari Prodi TMP 2A, asal dari PPI Madiun. Apa sih itu relay? Kita langsung lanjut saja ke slide yang pertama. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara elektrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet, coil, atau bisa kita sebut coil, dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil, low power, dapat mengantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Selanjutnya, perbedaan relay dan saklar. Tadi sempat disinggung tentang relay dan saklar itu. Dan pada slide ini kita akan mengetahui apakah perbedaan dari relay dan saklar. Apakah sama? Oh, tentunya tidak. Perbedaan utama antara relay dan saklar adalah bahwa relay merupakan saklar yang dioperasikan dengan tenaga listrik, sedangkan saklar adalah komponen listrik yang dapat memutus dan menyambung rangkaian listrik. Selanjutnya, jenis-jenis relay. Pada kesempatan kali ini ada 4 jenis relay. Berdasarkan penggolongan jumlah pole dan throw-nya sebuah relay, maka relay dapat digolongkan menjadi yang pertama, single pole single throw atau SPST. Relay golongan ini memiliki 4 terminal, 2 terminal untuk saklar dan 2 terminal lagi untuk coil. Seperti pada gambar yang ini. Lalu untuk yang kedua, single pole double throw atau SPDT. Relay di golongan ini memiliki 5 terminal, 3 terminal untuk saklar dan 2 terminal lagi untuk coil. Dan pada gambar ini. Lalu untuk yang ketiga, double pole single throw (DPST). Relay golongan ini memiliki 6 terminal, diantaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 pasang terminal saklar, sedangkan 2 terminal lainnya untuk coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 saklar yang dikendalikan oleh 1 coil. Lalu yang terakhir, double pole double throw (DPDT). Relay golongan ini memiliki terminal sebanyak 8 terminal, di antaranya 6 terminal yang merupakan 2 pasang relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 atau single coil, sedangkan 2 terminal lainnya untuk coil. Dan ada eh, double pole triple throw dan ada double pole four throw. Sepertinya itu waktu saya baca-baca tadi. Tapi untuk penggunaan yang umumnya yang saya sebutkan sebanyak 4 ini. Lalu selanjutnya, oh ini, struktur sederhana relay. Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet, armatur, switch kontak point, dan eh, spring. Relay.
Kembali lagi, kita tadi sampai pada struktur relay. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Yang pertama ada elektromagnet atau saya sebut kita coil. Elektromagnet ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke iron core dan membuat armatur merubah posisi awalnya. Armatur merubah posisi awalnya. Selain itu juga berfungsi membentuk medan magnet ketika memperoleh tegangan listrik yang sesuai tegangan relay. Elektromagnetik atau coil berbentuk lilitan kawat tembaga berlapis emas, seperti pada gambar yang ada di samping ini. Lalu untuk armatur, armatur adalah sebuah material berupa lempengan logam yang berfungsi sebagai tuas kontak yang bergerak merubah posisi kontak. Perubahan posisi ini bergantung dari sifat magnetik komponen besi yang mempengaruhinya. Lalu yang ketiga, switch contact point. Switch contact point adalah saklar yang berfungsi sebagai kontak output relay. Ada dua kondisi yaitu normally open dan normally close. Maksud dari normally open adalah kontak normal saat lilitan A1 dan lilitan A2 belum memperoleh tegangan atau juga disebut sebagai kontak tertutup. Sedangkan normally close artinya adalah kontak relay secara normal ketika lilitan A1 dan lilitan A2 belum mendapatkan tegangan, disebut sebagai kontak terbuka. Lalu ada yang terakhir adalah spring. Spring adalah modul yang berfungsi mengatur kondisi dari armatur. Jadi apabila ada aliran listrik dari koil, maka spring akan mendorong dari sisi belakang armatur ke atas sehingga posisinya berubah. Dan untuk kontak point yang tadi, normally close yaitu kondisi awal sebelumnya diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup dan normally open atau NO yaitu kondisi awal sebelumnya diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau atau terbuka sesuai contoh yang pada gambar yang di samping ini. Lalu selanjutnya, oh ya, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ini cara kerjanya dari struktur sederhana relay ini. Apabila kumparan koir diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya NC ke posisi baru NO, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik dari di posisi barunya NO. Posisi di mana armatur tersebut sebelumnya NC akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armatur akan kembali lagi ke posisi awal atau NC. Coil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak poin ke posisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Yuk, selanjutnya fungsi relay. Beberapa fungsi relay yang telah diumumkan diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika. Di antaranya adalah relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan atau dim delay function. Relay juga digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah. Dan yang terakhir ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau hubungan tingkat atau bisa disebut arus pendek short. Dan ini eh, video cara kerja sistem relay. Mari kita lihat videonya. Cara kerja relay 220 volt. Pasang kabel dari sumber tegangan 220 volt. Lalu nyalakan saklar tersebut. Kita tunggu dulu. Dalam animasi ini sedang menghubungkan kabel. Lalu nyalakan saklar. Lihatlah arus yang mengalir ke dalam relay. Dalam koil. Arus yang mengalir ke dalam koil. Nah,
Perubahan NC0, kita coba sekali lagi. Seperti yang tadi, kita lihat aliran arus listriknya menuju ke koil yang merubah dari NC ke NO. Nah, pada kesimpulannya adalah ketika relay diberi arus, maka relay akan memindahkan katup relay yang awalnya di NC ke kutub NO, sehingga lampu akan menyala dan ketika relay tidak diberi arus, maka lampu akan menyala tapi relay diberi arus listrik, maka relay memindahkan katup relay yang awalnya di NC ke kutub NO sehingga lampu akan mati. Lalu ke slide selanjutnya. Nah, fungsi relay pada klakson atau penerapan relay pada klakson motor matic. Pentingnya pasang relay pada klakson motor matic. Nah, pemasangan relay adalah untuk mengkonsumsi tanpa relay, klakson itu akan memerlukan daya lebih banyak daripada tidak menggunakan relay. Jadi, penggunaan relay ini sangat berfungsi untuk menghemat tegangan listrik yang dipakai. Lalu, lalu akan terjadi resiko kegagalan elektrik. Hmm, Resiko kegagalan pada listrik. Hmm. Jadi intinya relay itu berfungsi untuk menghambat arus listrik seperti yang dijelaskan pada yang awal tadi, untuk mengatur tegangan, untuk memperawet komponen yang dipasangi oleh relay itu. Jadi fungsi relay itu sangatlah penting menurut saya. Eh, dari sini, ini adalah slide terakhir dari saya. Mungkin bila ada salah dari perkataan atau presentasi saya mohon maaf. Saya Taruna Madya Dioga Livana Endrego mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah Bapak berikan. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.